topang dengan argumentasi yang kuat, maka ini akan berubah tahun Islam itu sehingga hitungannya bukan 1432 Hijriah. Saya tidak tahu apa kemudian yang kita mengusulkan untuk itu. Yang pasti kalau ini disepakati bahwa tahun baru Islam itu adalah pada saat hijrahnya Nabi dan hitungannya sekarang 1432 Hijriah, maka secara implisit, secara tersirat ada makna yang dapat kita tangkap di sana bahwa cerita Islam itu orang nanti sah diakui sebagai seorang muslim manakala dia sudah hijrah. Jadi sebelum dia hijrah itu tidak ada cerita Islam di sana. Orang yang perlu hijrah itu adalah orang yang sementara berproses untuk berislam. Nanti sah dikatakan dia Islam kalau dia sudah hijrah. Itu makna implisit yang dapat saya tangkap dari kesepakatan ini. Padahal kalau kita mau jujur berbicara tentang Islam, ya sejak dilantiknya Nabi itu sudah cerita Islam di sana. Dan beberapa sahabat mati sebelum sempat tiba di fase hijrahnya Rasulullah bersama sahabat. Ya sekali lagi kesimpulannya adalah selama orang itu belum hijrah, maka sesungguhnya dia tidak dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Ya tinggal kemudian adalah bagaimana definisi hijrah yang sesungguhnya. Hijrah yang dituntut memang tidaklah harus hijrah teritorial, meninggalkan satu tempat sebelumnya menuju tempat yang baru. Itu tidak mutlak seperti itu, dan itu disepakati oleh para ulama. Sebab Rasulullah SAW kemudian juga menjelaskan al-muhajiru man hajara ala ma naha anhu. Orang yang dikatakan hijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Islam ini, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang meninggalkan segala hal yang tidak dikehendaki, tidak diingini oleh Islam, itu bukanlah hal yang mudah tanpa ditopang, didukung oleh adanya sebuah lingkungan, adanya sebuah teritorial yang memang didesain, diprogram sedemikian rupa di mana orang memungkinkan untuk menghindari segala macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diciptakan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya di Madinah. Dan inilah yang menginspirasi Allah yarham Ustaz Abdullah Said bersama para pendiri lembaga ini pada masa-masa awal membuat kampus Gunung Tembak itu dan kampus-kampus miniatur di seluruh Indonesia, dimaksudkan supaya Gunung Tembak dan begitulah kampus pesantren di seluruh Indonesia itu adalah miniatur dari Madinah, di mana lingkungan yang diatur di kampus itu didesain sedemikian rupa agar orang semaksimal mungkin bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Sebab tanpa dukungan lingkungan, dukungan sebuah kawasan, orang sangat sulit untuk konsisten, konsekuen di dalam menjalankan syariat Islam ini. Itu sangat berat, sangatlah sulit untuk kita bisa menerapkannya. Di Gunung Tembak, luar biasanya desain yang dibuat di masa Allah yang habis, tidak tahu perkembangan terakhir apa hal itu masih bertahan. Orang jangankan tidak salat jamaah, masbuk saja terlambat dalam salat berjamaah itu sudah melahirkan beban mental yang luar biasa. Saya juga tidak tahu tradisi sejak kapan itu dibangun. Yang jelas sejak saya ikut di Gunung Tembak tahun 88, tradisi itu sudah terjadi bahwa setiap orang selesai salam habis melaksanakan salat berjamaah itu kayak spontan diputar lehernya itu orang yang ada di saf pertama, kedua, itu spontan balik semua. Itu menyaksikan siapa lagi yang masuk di belakang, sehingga orang yang terlambat itu betul-betul menderita batin. Jadi sorotan lagi, ditatap kita. Belum ditanya kita sudah tidak tenang duluan. Kalau ditanya sebentar dari mana lagi kamu kok terlambat lagi, itu ada perasaan yang luar biasa. Apalagi kalau sampai tidak ikut salat jamaah.
Apa karena ketiduran atau karena apa? Kadang terpaksa alasan dibuat-buat sakit, tidak keluar dari rumah supaya dia tidak ke masjid tadi karena sakit. Itu luar biasanya kondisi yang dibuat. Tapi kalau lingkungan memang tidak mendukung, itu tidak ada beban, tidak ada perasaan apa-apa kalau orang tidak ikut sholat jamaah. Padahal itu baru berbicara tentang sholat jamaah, belum hal-hal yang lain. Bagaimana kita bebas melakukan aktivitas tanpa khawatir dosa bertambah setiap saat, setiap waktu. Salah satu contoh di Gunung Tembak ada kawasan yang dikenal dengan istilah daerah haram, di mana tidak ada oleh laki-laki, jangankan masuk, mendekat saja itu sudah dilarang. Sebab di pagar sekelilingnya yang tersisa yang tidak dipagar itu dibatasi dengan danau seluas 3 hektar. Itu adalah kawasan putri, di mana putri bebas beraktivitas, melakukan kegiatannya sekali dalam 24 jam tanpa kekhawatiran ada mata laki-laki yang jelalatan memelototinya. Sebaliknya kita para lelaki juga bebas melakukan aktivitas tanpa kekhawatiran mata ini memandangi hal-hal yang memang tidak dilarang dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara berbicara tentang dosa mata, sekali melihat aurat wanita itu luar biasa pengaruhnya, merusaknya hati. Apalagi kalau bukan sekedar melihat, lebih jauh dari itu lebih berat lagi. Sementara dalam Islam dikatakan kalau melihat itu segera tundukkan pandanganmu. Sekarang kalau kita menundukkan pandangan kayak di Jakarta ini, apa tidak tabrak-tabrakan orang, tidak jatuh-jatuhan. Sementara kalau tidak tunduk, ya itu terjadi pertarungan. Kalau kemudian di depan ada yang mengkilat, itu tunduk dan palingkan dah. Itu bertarung antara istighfar, subhanallah, dan alhamdulillah. Lebih tepat diucapkan. Ini astagfirullah, subhanallah, apa alhamdulillah. Dan itu aktivitas rutinitas keseharian. Itu baru dari sisi itu, belum dari sisi yang lain. Sementara kita dituntut untuk berislam ini, udhulu bisilmi kafah. Kita dituntut untuk berislam secara totalitas, berislam secara keseluruhan. Di sanalah urgensinya yang dinamakan hijrah itu sesungguhnya. Dan inilah yang sekali lagi dirancang oleh Allah ya Rabbul Fatabullah Said dan para pendiri lembaga ini. Sampai beliau membayangkan satu saat di Gunung Tembak ini saya kepingin ada supermarket, ada mall yang menjual dari garam sampai helikopter. Itu beliau bayangkan. Saya kepingin supaya di kampus ini ada penjual dari garam sampai helikopter. Maksudnya apa? Supaya kalau kita ada kebutuhan, ada keperluan, tidak ada lagi alasan untuk keluar. Sebab di dalam semua sudah terpenuhi. Ini untuk menjaga stabilitas, kualitas iman yang kita miliki. Sehingga kalau keluar kampus itu ada perasaan kayak kita pergi bersilaturahim ke negeri tetangga. Itu yang sikap mental yang mau dibangun. Dan itulah yang dikembangkan kemudian di berbagai daerah. Dari mekanisme yang beliau buat, di mana setiap tahun santri waktu itu belum ada perguruan tinggi. Setiap tamat aliyah, semua alumni aliyah ditugaskan ke daerah. Apakah bergabung di daerah yang sudah ada cabang atau ditugaskan merintis cabang baru. Setelah beberapa tahun tugas ditarik kembali ke Gunung Tembak untuk ikut pernikahan massal. Ada waktu itu saya dapati pernikahan massal 12 pasang. Kemudian 31 pasang. Lanjut 47 pasang. Kemudian 61 pasang. Dan saya bersama Ustaz Wahyu masuk dalam kelompok itu. Setelah itu ditugaskan lagi ke daerah. Beliau membayangkan kalau setiap tahun irama dan ritme ini dipertahankan, ujung-ujungnya setiap kabupaten, setiap kecamatan, sampai setiap desa di Indonesia ini ada petugas Hidayatullah di sana. Kalau sudah seperti itu kita tinggal menghadap ke istana. Gimana Pak? Kita gantian ngurus negara ini. Kelihatannya tidak beres-beres. Ini sudah dapat berkah dari Pak. Tinggal Bapak mau bagaimana cara menyerahkannya? Mau baik-baik atau tidak mau benturan? Itu rasanya sampai seperti itu. Dan itu bukan satu hal yang mustahil.
Kalau saja irama dan ritme itu dijaga, memang bukan bayangan ilusi. Memang terlihat jelas itu prospeknya ke arah sana. Dan itulah yang mau dibangun.